Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 2.218. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'mala bin nabati fa innamal likulli imra'in ma nawa faman kanat hijratun ilallah wa rasulihi fa hijratun ilallah wa rasulihi man kanat hijratun ila dunya yusibuha aw ila imraati yankihuha fa hijratuhu ila mahajaratun ilaih. Perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Karena itu, siapa yang hijrahnya itu karena kerelaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk keduniaan atau wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang ia hijrahi. Kata hijrah atau hijratun berasal dari akar kata hajara, yang berarti berpindah tempat, keadaan, sifat, atau memutuskan, yakni memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain. Dalam pengertian syar'i, hijrah berarti berpindahan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Kira-kira tahun ke-13 masa kenabiannya. Tujuan utama dari perayaan hijrah tidak mungkin dicapai kalau peristiwa itu dipahami hanya sebagai rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Akan tetapi, dengan mengungkapkan aspek historis secara objektif, pasti akan membuahkan sejumlah hikmah kehidupan dalam membangun peradaban komunis muslim. Paling tidak sebagai awal kebangkitan Islam dan umat Islam. Hikmah-hikmah dimaksud antara lain sebagai berikut. Kesatu, dalam Quran Surat Al-Baqarah 2.218 seperti tersebut di atas menegaskan bahwa orang-orang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah secara sempurna. Yang kedua, hijrah dari kekufuran yang didasari iman yang benar kepada Allah akan diberi kemerdekaan dan kelapangan rezeki. Dalam Quran Surat An-Nisa 4.100 ditegaskan, wa may yuhajiru fi sabilillahi yajidu fil ardi muraghama katsira wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang bagus. Yang ketiga, berhijrah karena Allah. Rezeki dunia dan akhirat akan menjadi tebusannya. Dalam Quran Surat Al-Hajj 22.58 ditegaskan, walladzina hazaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu layarzuqnakuhumullahu rizqan hasana. Dan masing-masing orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, maka Allah pasti akan memberikan mereka rezeki yang baik. Keempat, sesungguhnya penguasaan ipteks hanya sebagai alat untuk mempermudah kehidupan umat manusia, dan kekayaan hanya merupakan alat untuk mempermudah hidup manusia. Uang pada hakikatnya hanya merupakan alat tukar dalam sistem perekonomian. Satu-satunya cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
hanyalah melalui agama. Kesadaran keberagaman atau religiolitas seperti di atas tentu perlu bagi umat Islam, karena semakin banyak agenda keberhasilan umat Islam di masa depan, terutama dalam menguasai ipteks dan perekonomian, maka eksistensi Islam semakin disegani. Meskipun Islam pernah mengalami kejayaan ke abad ke-19 sampai abad ke-11 Masehi, membuktikan bahwa Islam dan umat Islam sangat terbuka bagi kemajuan peradaban dunia. Selamat memasuki tahun baru Islam yang ke-1443 Hijriah. Semoga kesehatan lahir dan batin serta kesuksesan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan senantiasa menyertai kita. Demikian, wallahu alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.